Man abghadha ahlal baiti fahuwa munafiq. Barang siapa yang membenci ahlul bait itu adalah orang munafik. Akhrajahu ad-Dailami. Hadis riwayat Imam Dailami. Kan gitu. Jadi kalau orang nih pakai andalan kitab Syatul Mubarakah, kita ketawain aja. Baru baca satu kitab udah udah sok tahu kan gitu ya. Kesian orang itu, kesian. Nah, ya. Ke-85 Asy-Syajaratul Mubarakah al-Imam Fakhruddin Ar-Razi yang wafat tahun 606. Tahun 606. Wafatnya siapa? Imam Fakhrul Razi yang mengarang kitab Asy-Syajaratul Mubarakah yang kata si Imad ini kitab sejaman yang menafikan habaib. Itu ngomong serang aja kan namanya si Imad ya. Kita panggil Imad-Imad aja dah. Ya enggak usah panggil kiai dah kan gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kongko bareng bersama Majelis Garasi. Hari ini kita sudah kedatangan tamu, yaitu guru kita Al-Mukarram Al-Habib Ahmad bin Zain bin Smith. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Habib? Alhamdulillah. Bagaimana antum kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Habib. Terima kasih Habib udah menyempatkan hadir untuk yang kedua kalinya Habib ya di Majelis Garasi. Kita ngobrol-ngobrol santai lagi Habib di sini. Alhamdulillah. Baik, begini Habib. Dengan adanya polemik saat ini tentang nasab Ba'alawi, sampai para habaib ini ada yang sampai suruh dites DNA-nya Habib. Menurut Habib itu gimana Habib? Emang perlukah kita tes DNA untuk mengetahui atau membuktikan bahwa itu adalah keturunan Rasulullah SAW? Iya. Jadi begini ya, akhi. Masalah tes DNA ini ya untuk isbatun nasab, untuk menetapkan satu nasab ya. Ini satu cara yang ditolak oleh para ahli nasab. Bahkan sudah ada muktamar fikhi ya, ada suatu kongres fikih yang diselenggarakan di Saudi Arabia, di Mekkah Al-Mukarramah, itu mengatakan bahwasannya tes DNA itu hanya bisa menjadi cara untuk menetapkan nasab yang dekat dan tidak bisa menjadi cara untuk menetapkan nasab yang jauh. Ya. Nah, ini ada kitab ya yang dikarang oleh Syarif Ibrahim bin Mansur Al-Hashimi Al-Amir. Namanya kitab Al-Madkhal ila Ilmin Nasab wa Qawaidihi wa Inayatul Arab bihi ya. Al-Madkhal itu kata pengantar untuk mempelajari ilmu nasab dan kaidah-kaidahnya. Jadi ilmu nasab ini seperti ilmu yang lainnya, likulli ilmin qawaid. Setiap ilmu itu pasti mempunyai kaidah-kaidah. Ya, patokan-patokan kan gitu. Ya, kaidah sendiri kan artinya apa? Kulliyat ya, tambabit tahtaha juz'iyat katsira kan gitu. Ya, patokan lah istilahnya kan gitu maknanya. Jadi dalam ilmu nasab juga ada kaidahnya, ada patokannya. Di sini dalam kitab Al-Madkhal ila Ilmin Nasab di sini Syekh Ibrahim Al-Amir, beliau ini seorang ahli nasab, seorang nasabah dari Madinah Al-Munawwarah. Ya, Syekh Ibrahim bin Mansur Al-Amir. Beliau ini nasabnya daripada Sayyidina Hasan Al-Hasani. Ini dikatakan dalam kitabnya ini ya, yang termasuk daripada turukun batilah. Ya. Cara-cara yang salah. Cara-cara yang salah untuk menetapkan nasab. Ya, banyak di antaranya yang salisan, yang ketiga dikatakan isbatul ansabil ba'idati bil himdin nawawi. Ya, yaitu menetapkan nasab yang jauh dengan memakai tes DNA. Al-i'timadu 'alal himdin nawawi al-ma'ruf bi DNA li isbat al-ansabil ba'idati min at-turuqil batilati al-kharijati an qawainil fan. Saya bacain nih ya.
Ibarah kitabnya nih. Iya, Beb. Jadi langsung nih kayak kita kayak ngaji sekarang nih ya. Iya, Jadi, benar, Beb. ngaji santai lah istilahnya gitu ya, gitu berbincang-bincang santai. Dan kita juga mesti ada datanya. Iya. Kita ngomong tuh harus ada datanya, ini datanya nih. Bukan kita asal ngomong aja ya kan gitu. Al-i'timad itu kita bertumpu ya, berpegang alal himdin nawawi, berpatokan dengan memakai DNA tadi ya, yang dikenal dengan DNA untuk menetapkan nasab yang jauh minat turuqil batilah, termasuk daripada cara-cara yang salah. Al-kharijah, yang keluar daripada qawainil fan, undang-undang ilmu nasab. Jadi keluar daripada undang-undang ilmu nasab, nggak dipakai itu. Ya, jadi kalau ente harus tes DNA, ya, untuk menentukan ente ini sayyid atau bukan, ini salah seperti itu. Ya, lima taqaddama min anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qad allamana tariqata itsbatil ansab. Karena sudah terdahulu dari pembahasan min anna bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qad allamana, sudah mengajari kita. Ya. Tariqata itsbatil ansab, cara untuk menetapkan nasab. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sudah mengajarkan semuanya kepada kita semua. Ya. Qad ballagu risalah wa addal amanah. Sudah menyampaikan semua risalah. Ya, menyampaikan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Qad alamana kulla syai'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengajarkan semuanya kepada kita. Ya. Karena beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk irsyadil khalq, untuk mengajak manusia ke jalan petunjuk. Jadi semua kebaikan, baik itu kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat, semuanya sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu berkata apa? Qad allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulla syai'in hatta al-qira'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengajarkan kita semua, segala sesuatu. Sampai urusan kita buang hajat itu diajarin sama Nabi. Gimana kalau urusan buang hajat itu diajarin, masa urusan menetapkan nasab nggak diajarin sama Nabi Muhammad SAW? Ya, ini ya mustahil. Urusan yang sekecil itu, sekremeh itu aja Nabi ajarin kita. Urusan buang hajat, urusan kamar mandi, masuk kamar mandi pakai kaki kanan, ya keluar kaki kiri, baca doa. Ini sudah diajarin sama Nabi SAW. Apalagi masalah menetapkan nasab, ini sangat penting sekali. Ya, karena nasab ini termasuk apa? Kulliyatul khams. Ya, 5 perkara yang wajib untuk dijaga. Wa hifdzu dinin, summa nafsin, mal nasab, wa hakadha aklun wa irdun qad wajab. Aklin wa irdun qad wajab. Itu dalam kitab Jawhar Tauhid. Wa hifdzu dinin, menjaga agama. Summa nafsin, nyawa. Mal, harta, nasab, garis keturunan. Wa hakadha aklun, akal, begitu juga akal. Wa irdin qad wajab. Wa hakadha aklun wa irdin qad wajab. Akal dan harga diri itu wajib. Ya, jadi 6 perkara ini, 5 atau 6 ini di sini disebutkan 6 perkara ya. Ini termasuk hal yang wajib dijaga dan dipertahankan. Yang pertama agama. Wajib kita menjaga agama kita. Cuma nafsin, nyawa. Wajib kita menjaganya nyawa kita. Jadi kalau orang misalkan membunuh kita, kita diam aja gitu. Enggak apa-apa, pasrah deh. Ya, ini konyol namanya kan gitu. Summa mal, harta. Wajib nggak dijaga? Wajib ya, dijaga itu harta. Ya, man qutila duna malihi fahuwa syahid. Barang siapa yang terbunuh ya karena mempertahankan harta bendanya, dia mati syahid. Ada orang dibunuh karena mempertahankan harga, mempertahankan daripada hartanya. Misalkan dia mau dirampok atau dibegal, dia lawan sampai meninggal, mati syahid. Bukan mati konyol. Kemudian nasab gitu juga, wajib dijaga. Wa hakadha aklin, akal, wa irdin, harga diri. Kalau wajib itu hukumnya wajib. Jadi ya, nasab ini wajib dijaga. Oleh karena itu Rasulullah SAW sudah mengajarkan ya, qad allamana tariqata itsbatil ansab.
Rasulullah telah mengajarkan kita semua tariqata, yaitu cara itsbatil ansab, menetapkan nasab, wahya bisyuhrati wal istifadah as-sahihah allati in aqala 'alaiha ijma'u a'immatil Islam. Itu dengan cara syuhrah wal istifadah yang betul, yang sudah menjadi konsensus ijma' para a'immah, para imam-imam dalam Islam. Jadi sudah disepakati, sudah jadi ijma', sudah jadi konsensus para a'immatul madzahib bahwasanya cara menetapkan nasab itu yaitu dengan syuhrah wal istifadah. Ya. Dengan cara syuhrah wal istifadah. Syuhrah ini sudah masyhur, sudah populer, sudah terkenal. Istifadah artinya sudah semua orang tuh paham, semua orang tahu. Ini fulan bin fulan bin fulan dari turunan fulan. Semua orang udah tahu itu namanya syuhrah wal istifadah. Ya, masalah syuhrah wal istifadah seperti apa? Ahli kitabnya sendiri. Penjelasannya sendiri ada kan gitu ya. Jadi masalah DNA ini nggak dipakai. Ya. Min turukil batilah, daripada cara yang salah. Ya, dalam pandangan para a'immatul Islam, para imam-imam dalam agama Islam. Karena ijma dalam agama Islam bahwasanya cara untuk menetapkan nasab itu bisyuhrah wal istifadah, ya. Begitu. Nah, di sini dikatakan kalau misalkan tes DNA mempunyai faidah, mempunyai ya pengaruh dalam masalah nasab itu, fa innaha fi juz'iyatin dhayiqah, ya, cuman sebagian kecil aja. Wahya ma'rifatu nisbatil walad ila abih idza ankarahul ab, yaitu mengetahui tentang nasabnya seorang anak kepada bapaknya kalau bapaknya mengingkari anak itu. Jadi kalau ada seorang bapak misalkan dia ini nggak mau mengakui anaknya, ini bukan anak saya gitu, tes DNA, coba begitu tes DNA betul, DNA-nya sama, berarti betul itu anak dia. Kalau DNA-nya beda misalkan gitu, berarti memang bukan anak dia gitu. Cuman masalah itu doang, nggak bisa menetapkan nasab yang jauh. Yang jauh. Ya, nasabnya kepada Rasulullah. Sekarang DNA-nya Rasulullah dari mana kan gitu? DNA-nya Sayyidina Ali itu dari mana? Cuman reka-rekaan aja, bukan suatu yang yakin. Kalau ini kan ketahuan, bapaknya bisa dites, anaknya bisa dites. Jangankan dengan DNA, dengan golongan darah pun juga bisa kan gitu. Ini golongan darahnya sama, berarti ini betul anaknya. Ya. Tapi kalau wah ini turunan Nabi Ibrahim, DNA Nabi Ibrahim ini misalkan, DNA Nabi Muhammad kodenya ini, itu dari mana ya dapatnya kan gitu? Apakah Nabi Muhammad dites DNA dulunya kan enggak? Ya. Ini lucu ya. Itu. Ya. Ya, jadi ini pembahasan masalah itu lain lagi. Jadi kalau nasab ba'idah ini nggak bisa ya ditetapkan dengan DNA. Jadi dengan apa? Dengan syuhrah wal istifadah. Kalau orang udah tahu misalkan ini fulan bin fulan, ya, daripada Bani Hashim, daripada Sayyid, ya sudah, itu syuhrah wal istifadah. Semua orang di seluruh dunia tahu. Ya, Al-Ba'alawi ini daripada Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. Ya udah, namanya syuhrah wal istifadah. Syuhrah wal istifadah. Sudah syuhrah wal istifadah, sudah semua orang tahu. Begitu. Jadi nggak perlu lagi tes DNA. Buat apa? Bahkan nggak boleh sebenarnya kalau nasabnya sudah sahih, sudah masbut, sudah ditetapkan oleh syuhrah wal istifadah, nggak perlu tes DNA lagi dan nggak boleh. Nanti akan terjadi keraguan gimana. Jadi timbul syu'uban. Nah ini ya yang menjadi masalah. Ya udah nggak boleh, haram hukumnya gitu. Itu dijelaskan dalam kesimpulan daripada muktamar yang di Mekah itu. Nah, nasabnya Al-Ba'alawi ini sudah syuhrah wal istifadah. Ya, sudah mencapai syuhrah wal istifadah dalam kitab ini. Ya, buat kitab ini. Tabaqatul Ashraf at-Talibiyin. Ya. Artinya tingkatan para asyraf, para syarif at-Talibiyin yang bernisbat kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Ini disebutkan di sini bahwasanya marajiknya ya At-Tabaqatul Khamisah Alawi bin Ubaidillah. Tsumma al-ula al-Husaini nisbatan ila Sayyid Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir bin Isa bin Muhammad bin Ali al-Uraidi bin Ja'far Shadiq. Ya, jadi ini yang menaskan memang nasu ala nasab syarif di hadzal bait
aw dzakara ahad abna'ihi bisyadah wa syaraf. Ya, jadi di sini dikatakan ada 70 referensi kitab ya yang menyebutkan tentang nasabnya Sadah Al-Ba'alawi. 70 kitab karangan 70 ulama. Bayangin aja ente. Bukan 1-2 kitab ini. 70 kitab. Ya, di antaranya Al-Janadi, kitab As-Suluk, fi Tabaqatil Ulama wal Muluk tuh. Al-Fadl, Al-Malik, Al-Afdal, Al-Abbas, Ibn Rasul Al-Ghassani, kitab Al-Ataya Saniyah, wal Mawahib Al-Haniyah, ya. Kitab Al-Baha fi Tarikh Hadramut. Ya. Juga di sini Al-Ghazali Ahmad Asy-Syarji Az-Zabidi fi Kitabi Tabaqatil Khawas. Banyak sekali ya. Kitab An-Nafhatul Ambariyah, Ibnu Al-Futuh Al-Musawi, As-Sakhawi, Ad-Da'ulami. Ya. Bahkan di sini ya Ibn Imad Al-Hambali. Ya, Ibn Hajar Al-Haytami. Ya. Banyak sekali ulama-ulama. Ini bukan ulama-ulama recehan ini. Ya, Ibn Hajar Al-Haytami. Ya. Sahibu Tuhfatul Muhtaj ila Syarhil Minhaj. Pengarang kitab Tuhfatul Muhtaj fi Syarhil Minhaj. Tuhfatul Muhtaj yang mensyarahkan Minhaj. Pengarang kitab Fathul Jawad fi Syarhil Irsyad. Mengarang kitab daripada Al-Imdad fi Syarhil Irsad. Banyak kalangan kitabnya. Ulama bukan ulama-ulama sembarangan. Ulama menjadi rujukan fatwanya ya oleh ulama-ulama setelahnya. Semua santri dimanapun itu pasti tahu kitab Tuhfatul Muhtaj Syarah Minhaj karya Ibn Hajar ya. Apalagi Al-Imam Az-Zabidi, Sayyid Murtado Az-Zabidi yang ngarang kitab Ithaf Sadatul Muttaqin, syarahnya Ihya Ulumuddin. Bayangin aja, Ihya Ulumuddin disyarahkan. Sampai saat ini belum ada ulama yang mensyarahkan Ihya Ulumuddin kecuali Al-Imam Sayyid Murtado Az-Zabidi. Gak ada Ihya mau disyarahin. Kalau orang bikin syarah Sapinah ya biasa. Ya, syarah Alfiyah ya biasa. Syarah Jauhar Maknun ya biasa, banyak. Ini syarah Ihya. Inti baca Ihya juga belum pernah hatam kali. Ya, kita belum pernah hatam baca Ihya nih. Ya, Ihya Ulumuddin 4 jilid. Disyarahkan sama dia. Itu Sayyid Murtado Az-Zabidi yang mengarang kitab ini nih. Ar-Raudhul Jali fi Nasabi Bani Alawi. Dia mengarang kitab khusus untuk Sadah Ba'alawi. Tentang nasab daripada Sadah Ba'alawi. Ini yang ngarang Al-Imam As-Sayyid Murtado Muhammad Murtado Az-Zabidi. Ya, ini yang mengarang kitab Ithaf Sadatul Muttaqin. Jadi kalau ada orang misalkan dia mau nentang nasab habaib, mesti ngarang Syarah Ihya dulu. Biar sama kayak beliau. Kan gitu. Dia ngarang Syarah Ihya ini yang ngarang kitab tentang habaib nih. Tentang Ba'alawi, ngarang Syarah Ihya. Bukan hanya Syarah Ihya, Syarah Qomus. Qomus Al-Fairuz Abadi. Qomus Al-Muhit. Dia karang syarahnya namanya Tajul Arus fi Syarhi Qomus. Itu berapa jilid? Mungkin 15 jilid. Saya nggak punya kitab. Kalau Ithaf saya punya. Syarah Ihya. Itu luar biasa. Ulama recehan ini. Ya. Jadi banyak ya 70 kitab daripada 70 ulama yang menyebutkan tentang nasab habaib dalam kitab mereka. Bahkan di sini ada ya Sayyid Abdul Ghani An-Nabulisi dalam kitabnya Al-Haqiqah wal Majaz fi rihlati ila bilad Syam wa Misra wal Hijaz. Wa huwa sahihun nasab bila syak fi dzalik. Ya, dia mengatakan nasabnya Sayyid Muhammad bin Alawi Ba'alawi ini sahihun nasab, sah nasabnya bila syak, tanpa ada keraguan lagi. Ini Sayyid Abdul Ghani An-Nabulisi, seorang ulama ya dari mazhab Hanafi dia. Dari mazhab Hanafi bukan Syafi'i. Nah, begitu jadi. Ya, jadi udah 70 rujukan ada dalam kitab ini. Ya, disebutkan semua ini belum semuanya. Ya, karena mu'alif bilang mungkin masih ada yang lain yang saya nggak cantumkan. Cuma saya belum tahu. Yang saya tahu cuma 70 ini. 70 kitab rujukan yang mencantumkan tentang habaib nasab Ba'alawi. Ini kalau 70 ulama. Ini ulama bukan ulama-ulama kelas RT, kelas RW, bukan ini. Begitu jadinya.
Ya, jadi memang sudah syuhrah wal istifadhah. Nasab Saleh Ba'alawi sudah syuhrah wal istifadhah. Ulama sudah mengenal semuanya. Jadi kalau orang yang masih meragukan, ini ya perlu dicek keilmuannya ini orang. Nah, itu. Dari mana sumbernya dia? Ya, begitu. Iya. Jadi terus kan tadi Habib udah bilang Sadah Balawi itu bisa yang namanya dites DNA ya, Beb ya. Salah, itu cara yang salah, ya. Untuk menetapkan nasab yang jauh. Betul. Dengan tes DNA. Jadi nggak perlu dilakukan tes DNA itu. Iya. Karena nggak benar gitu, nggak. Cara yang salah tuh minturukin batilah. Cara-cara yang salah untuk menetapkan nasab. Ini yang mengatakan seorang ahli nasab, yaitu Syekh Ibrahim Al-Amir Al-Mansur. Seperti itu. Jadi ini sudah ijma kata beliau. Iya. Jadi kalau orang yang masih memakai tes DNA sudah kharikul ijma. Sudah keluar daripada kesepakatan umat. Gitu. Ya. Soalnya di polemik sekarang ini, Bib, yang lagi viral kan ada yang mengatakan katanya bahwa Sadah Balawi itu kan dari Ubaidillah, tapi Ubaidillah itu katanya nggak diakuin, Bib. Itu menurut Habib gimana, Bib? Sekarang siapa yang ngakuin gitu? Ya, ini orang punya persepsi sendiri gitu. Iya. Ini Ubaidillah nggak diakuin. Siapa yang ngakuin? Para ahli nasab. Ahli nasab yang mana? Itu sudah baca berapa kitab tentang nasab. Ya, baru cuma baca 1-2 kitab. Nggak nemu nama Ubaidillah sudah memvonis Ubaidillah itu nggak ada. Nggak ada. Nggak diakui. Ada yang bilang fiktif. Ya. Cuman dia baca apa? Bacanya andalannya cuma 2 kitab tadi. Tahdzibul Ansab, ya, Lil Ubaidili, sama kitab Fakhrul Razi itu. Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Gitu. Cuman 2 kitab doang tadi. Padahal kitab nasab bukan cuman 2. Banyak. Ya, banyak. Yang ada sama yang enggak ada, artinya yang hilang, itu lebih banyak yang hilang. Sekarang itu kitab Tahdzibul Ansab. Itu adalah ringkasan daripada kitab Al-Hawi fin Nasab. Jadi kalau ringkasan tuh cuman sebagian doang dimasukin, sebagian lagi enggak. Jadi itu salah seperti itu. Nah ini, ya saya punya kitab. Ya, Al-Haqqul Mubin fi Aqabi Sayyidil Mursalin. Ya, Al-Haqqul Mubin artinya hak yang benar-benar nyata fi aqab dalam menjelaskan turunan daripada Sayyidil Mursalin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di atasnya dikatakan Mausu'atus Sadah Al-Uraidiyah. Mausu'ah, ini kitab berupa mausu'ah. Mausu'ah itu artinya eksklopedia. Eksklopedia Bani Uraidi. Jadi dalam kitab ini hanya dicantumkan tentang nasab daripada Sadah Al-Uraidiyah. Ya, Sadah Al-Uraidiyah. Al-Uraidiyah ini adalah sadat keturunan daripada Ali Al-Uraidi. Jadi Imam Ja'far Shadiq, ya, bin Muhammad Baqir, bin Ali Zainal Abidin, bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Imam Ja'far Shadiq ini punya anak ada 5. Ya, yang pertama Ismail bin Ja'far Shadiq. Yang kedua Musa Al-Kazim bin Ja'far Shadiq. Yang ketiga Muhammad Al-Dibaj bin Ja'far Shadiq. Yang keempat Ishaq Al-Mu'taman, dan yang kelima Ali Al-Uraidi. Jadi anaknya 5. Imam Ja'far Shadiq anaknya ada 5. Gitu ya. Nah, dari 5 anak ini semuanya mempunyai keturunan. Ya, ada Ismaili itu dari Ismail, ada Al-Musawi atau Al-Ridawi daripada Musa Al-Kazim. Ada lagi Bani Muhammad Ad-Dibaj, kebanyakan di Mesir, termasuk yang ngarang kitab I'anatul Talibin. Hasyah ala Fathil Mu'in, Sayyid Ibrahim Syata Ad-Dimyati. Itu dia turunan daripada Imam Muhammad Ad-Dibaj bin Ja'far Shadiq. Ada Ishaq Al-Mu'taman. Ishaq Al-Mu'taman ini paling sedikit turunannya. Yang terakhir Ali Al-Uraidi, ini yang paling kecil. Ya, yang paling kecil daripada anak Sayyidina Imam Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Baqir, Ali Al-Uraidi, dan yang paling banyak keturunannya. Ya, dalam kitab ini disebutkan nasab daripada turunan Ali Al-Uraidi. Jadi ini cukup ya, hanya untuk menjelaskan tentang nasab Bani Uraidi. Musa Al-Kazim, Ismail,
Ishaq. Ini nggak masuk, cuman Ali Al-Uraidi aja. Nah, ini pengarangnya. Ya, Sayyid Walid Sayyid Yusuf Al-Uraidi Al-Husaini. Beliau yang ngarang. Beliau ini Naqibul Am li Sadah Al-Uraidi. Ya. Naqib secara umum untuk turunan daripada Bani Al-Uraidi. Yang mana beliau ini bukan jadi naqib-naqib cuma ngaku-ngaku doang, tapi dipilih. Ada surat-suratnya di sini dilampirkan. Ya. Ya, dilampirkan. Nah, ini bukan peneliti abal-abal ini. Kan gitu ya. Nah, ini tuh. Nah, ini. Ada syahadatu intima al-muassasat al-madaniyah al-munazzamat ghairul hukumiyah. Jadi terdaftar. Jadi Rabithah Al-Uraidiyah. Kalau di sini kan Indonesia ada Rabithah Al-Alawiyah. Ya. Artinya perkumpulan para habaib. Ya, perkumpulan para habaib itu Rabithah Al-Alawiyah, kan diakui oleh negara Indonesia. Ini Rabithah Al-Uraidiyah diakui oleh negara Irak, itu ada sertifikatnya. Nakibnya siapa? Nakibnya beliau ini. Ya, Sayyid Walid Sayyid Yusuf As-Sayyid Mahmud Al-Uraidi Al-Husaini, Al-Mas'ulul Awal. Orang yang paling bertanggung jawab atau nakib dalam ya Bani Uraidi ini adalah beliau. Dan di sini juga dilampirkan tentang anggota-anggotanya kan gitu, nakibnya semuanya ini. Ya, ini jadi bukan ya organisasi nggak jelas. Jelas ada otoritasnya ini. Otoritas yang membawahi atau memayungi daripada seluruh Sadah Al-Uraidiyah yang ada di dunia, termasuk yang paling banyak di Irak nih kan, di Irak. Itu ada semuanya nih. Nah, beliau. Ya, dan beliau ini ya bukan hanya dia Naqib Al-Uraidi, tapi juga dia termasuk Abu Niqabatul Ashraf Al-Hashimiyin fil Irak, anggota daripada Niqabatul Ashraf Al-Hashimiyin di Irak. Juga dia menjadi mas'ul. Ya, penanggung jawab Abu Hayatin Nasab. Ya, orang yang ya spesialis untuk menetapkan nasab di Irak. Nah, beliau mengarang kitab ini namanya Mausu'ah As-Sadah Al-Uraidiyah, Ensiklopedia Sadah Al-Uraidiyah. Nah, dalam kitab ini ya dia mencantumkan daripada nasabnya habaib. Bukan hanya mencantum, bahkan beliau ini bangga dengan Sadah Al-Ba'alawi. Ya, bagian dari mereka. Ini ada semuanya. Disebutkan di sini. Nah, ini ya. Nah, jadi Imam Ali Al-Uraidi. Nah, ya. Nah, ini. Ini nasabnya. Al-Imam Ali Al-Uraidi ya mempunyai anak 4 di sini. Yang pertama Al-Imam Muhammad Al-Akbar An-Nagib. Yang kedua Al-Imam Ahmad Asy-Sya'rani. Yang ketiga Al-Imam As-Sayyid Hasan. Ya, yang ketiga, yang keempat As-Sayyid Ja'far Al-Asghar. Kemudian Al-Imam Muhammad Al-Akbar An-Nagib ini punya anak Ali, Ishaq, Ibrahim, Ja'far, Musa, Al-Hasan, Yahya, wa Isa. Isa An-Nagib ya, Al-Kabir. Isa Al-Akbar An-Nagib. Isa Al-Akbar An-Nagib ya ini punya anak di sini dikatakan anaknya ada Ahmad bin Isa Al-Muhajir ilallah ya, Ishaq bin Isa, Abdullah bin Isa. 3 yang tercatat di sini. Ishaq bin Isa, Abdullah bin Isa, sama Ahmad bin Isa, sama Muhammad bin Isa. Ya. Nah, Ahmad bin Isa ini Al-Muhajir ilallah. Ya, datuknya para habaib yang ada di Hadramut. Punya anak pertama di atas Ubaidillah, ditulis saja. Muhammad Al-Husain Ali. Nah, beliau ini Sayyid Walid Yusuf Al-Uraidi
turunan Ali bin Ahmad bin Isa. Jadi saudara Imam Ubaidillah. Jadi namanya Ali. Nah, itu ya. Itu, jadi nama Ali. Jadi masih sepupu sama Ba'alawi. Ya. Kalau dia dari Ali bin Ahmad bin Isa, kalau Ba'alawi ini dari Abdullah atau Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Ya. Jadi beliau ini aja mengakui itu. Bahwasanya dia punya datu yang namanya Ali, itu punya saudara namanya Ubaidillah. Orang dari Irak. Imam Ahmad Al-Muhajir dari mana asalnya? Kan dari Irak, dari Basrah. Punya anak 3 yang tercantum dalam kitab Sajaratul Mubarakah, Ali, Muhammad, Husain. Nah, turunan daripada Ali itu mengakui bahwasanya kakeknya Ali punya saudara namanya Ubaidillah yang hijrah ke Hadramut bersama ayahnya. Ditulis di sini. Tulis di sini. Terus ujuk-ujuk ada orang dari mana-mana nggak jelas bilang bukan. Itu gimana itu kan gitu. Misalkan ente nih, siapa namanya? Faiz. Faiz punya engkong. Engkongnya punya anak selain daripada bapak kan gitu. Jadi kan paman tuh. Nah, punya misalan kan gitu, sepupu. Sepupu ngakuin ini sepupu aneh, Beb. Ini misalan aneh. Abahnya sama abahnya saudara. Kita satu kakek, satu engkong. Ada orang dari Banten, bukan, dia bukan. Ini koset apa kan gitu. Saudaranya yang ngakuin, misalnya yang gak ngakuin kan gitu. Ya, sekarang kalau masalah warisan nih, kan ahli waris kan gitu ya. Ahli waris yang lain menyatakan mengakui ini termasuk ahli waris. Ya, gian mau bagi warisan nih. Ini ahli waris bukan, ini ahli waris. Kata keluarganya yang lain, ahli waris yang lain. Ini ahli waris, dapat warisan. Ada orang bukan ahli waris bilang, bukan, dia bukan. Ngaruh nggak? Nggak ngaruh. Emang punya harta dia kan gitu. Lucu kan gitu ya. Makanya nih, kita sebenarnya malas nanggapin ini, jadi ya nanggapin gimana ya? Oblak dikit kan. Bocor halus. Ya orang bocor halus susah kan gitu ya. Nah, kan di sini tuh ya. Ah ya, di sini. Wa nasluhu zahirun wa lahu intisharun wasi'un wa fihi al-adad wal buyut. Wa huwa naslul baqi li ghayati waqtina al-hadir. Wa nasabuhum adhhar wa arsakh wa athbat fawqa ma wathaqahu al-ulama as-thiqat. Wa amtalat bihi al-kutub min at-tabaqat wa tawarikh wal rasail wal ijazat nazman wa nasran bi Hadramut wa Syihr wa Makkah wal Madinah wal Basrah. Dibilang apa? Nasabnya para habaib ini zahir, jelas. Ya, tersebar luas. Banyak daripada keluarga-keluarganya. Ya, dan nasab mereka itu nasab yang sampai sekarang itu terpelihara. Dan nasab mereka itu sangat jelas, sangat kokoh, sangat tetap. Ya, di atas, di samping yang diwasaqahul ulama, yang ditetapkan oleh para ulama as-thiqat, yang mereka itu adalah orang-orang yang thiqah, yang terpercaya. Wa amtala'at bihil kutub, yang penuh ya di kitab-kitab minat tabaqat, daripada tabaqat wa tawarikh wa rasail wal ijazat. Wa kanat min asbabi hijrati al-Imam Ahmad al-Muhajir ila Allah 'an al-Basrah al-Khadra ila al-Hadramut al-ard al-faqra, ya, kasratul ittirabat wal fitan, ya, wa taghyirul ahwal min fitnatiz zinji ila thawratil qaramitah, kan gitu ya. Jadi katakan di sini sebab wa kanat min asbabil hijratil Imam Ahmad, ya, wa kanat, dan adalah min asbabi, daripada sebab hijrati al-Imam Ahmad, hijrahnya Imam Ahmad al-Muhajir ilallah anil Basrah, dari Basrah, al-Khadra yang hijau, ila Hadramut, ya, al-ardul qafra, ya, ke Hadramut, negeri yang tandus. Kenapa kok Imam Ahmad ini hijrah dari Basrah, padahal Basrah ini negeri yang hijau, yang subur, yang makmur. Hijrahnya kemana? Ke Hadramut, negeri yang tandus, padang pasir, nggak ada apa-apa. Kenapa? Kasratul ittirabat wal fitan, banyaknya ya konflik, ya, fitnah,
wa taghyirul ahwal, berubah daripada keadaan-keadaan manusia, min fitnati zinji, daripada fitnah zinji. Zinji ini orang Ethiopia yang menyerang daripada Irak, ya, ila sauratil Qaramitah, sampai pemberontakan kaum Qaramitah, itu kaum daripada Syiah, ya, Syiah yang apa, yang ghulu, Syiah yang, ya, keras gitu ya, garis keras gitu ya. Wa mudayaqatil khalifatil Abbasi al-muqtadir ala bani Sadah, dan ya ada tekanan-tekanan. Kenapa Imam Ahmad pindah dari Basrah ke Hadramut? Karena banyak tekanan daripada Khalifatul Abbasi, Khalifah Bani Abbas, dinasti Abbasiyah yang bernama Al-Muqtadir. Ya, jadi Khalifah Al-Muqtadir ini dia menekan daripada Sadah Al-Ba'alawi, Sadah Ahlul Bait, memberikan tekanan-tekanan kepada para Ahlul Bait, para Sadah yang ada di Irak. Ya, mendapat tekanan, akhirnya pindah Imam Ahmad Al-Muhajir ke Hadramut. Ya. Wa ghadarat al-qafilatu al-Basrata tahmilul Imam Al-Muhajir wa zaujatahu Zainab binti Abdullah ibn al-Hasan ibn al-Uraidi, itu ya. Dan pergilah kafilah dari Basrah membawa Imam Ahmad Al-Muhajir dan istrinya yang bernama Zainab bin Abdullah bin Hasan Al-Uraidi, bin Hasan bin Ali Al-Uraidi, wa binahu Ubaidullah wa zaujatahu Ummul Banin binti Muhammad bin Isa bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi wa hafidihi Ismail Al-Mulaqab Basri. Dan juga putranya yang bernama Ubaidullah dan istrinya Ummul Banin binti Muhammad bin Isa bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi. Jadi bukan hanya Imam Ubaidillah, istrinya pun tercatat. Siapa istrinya? Ya, Ummul Banin binti Muhammad, putri Muhammad bin Isa. Jadi kawin sepupu. Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Istrinya Ummul Banin binti Muhammad bin Isa bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi. Nah, ini tercatat oleh mereka. Ya. Jadi nggak diakui di mana. Ya. Ketika dia menerima catatan nasab silsilah daripada sebagian para Sadah Ba'alawi yang ziarah ke Irak, ya, ketika datang putusan daripada Sadah Ba'alawi, beliau ini Said Walid Yusuf Al-Uraidi sedang tidak ada di Irak, sedang berada di Somalia. Ketika dia pulang dari Somalia, dia ketemu sama seorang Sayyid, namanya Sayyid Muhammad bin Musa Al-Jasani Al-Uraidi. Ya, jadi Al-Jasani termasuk daripada qabilah dari Bani Al-Uraidi yang ada di Irak. Sadah Ba'alawi ini bertemu dengan Sayyid Muhammad bin Musa Al-Jasani ini. Kemudian Sadah Ba'alawi menyerahkan daripada buku nasab. Buku nasabnya kepada Sayyid Muhammad bin Musa Al-Jasani. Nah, Sayyid Muhammad bin Musa Al-Jasani menyerahkan kepada Sayyid Walid bin Yusuf Al-Uraidi. Kemudian kata Sayyid Yusuf, fatafahastuhu wa laqaqtuhu wa haqqaqtuhu fawajadtu fihi mutabaqatan tamatan limauruthina. Ya, aku periksa. Jadi dia nggak langsung ini dari Sadah Ba'alawi, benar nggak ini nasabnya? Nggak langsung, oh iya benar, enggak, diperiksa dulu, diteliti dulu. Fatafahastuhu, saya periksa. Ya, saya teliti, wa laqaqtuhu, dengan sangat teliti, wa haqqaqtuhu, saya tetapkan. Saya pastikan, saya cross check. Fawajadtu fihi mutabaqatan tamatan limaurutina. Maka aku mendapatkan dalam nasab tersebut mutabaqatan tamatan, sesuai 100% limaurutina, dengan manuskrip yang kami warisi min abaina, daripada leluhur kami. Jadi leluhur Bani Uraidi ini mencatat tentang nasabnya Ba'alawi turun-temurun. Ya, berbentuk manuskrip yang ada di Naqabah Al-Uraidiin. Jadi setiap zaman itu ada Naqibul Uraidiin, ada kepala suku lah istilahnya kita bilang daripada Bani Uraidi, yang mempunyai manuskrip catatan tentang nasab Bani Uraidi sepanjang masa.
Nah, nasab Ba'alawi sudah tercatat dari zaman ke zaman di buku nasab Bani Uraidi. Begitu. Jadi yang ngakuin siapa kan gitu. Ini nggak ada di internet kitabnya. Nggak diupload di internet, nggak ada. Ini khusus dipegang oleh para nakib Al-Uraidi. Bahkan di sini nih, ya, kalau orang bilang kitab sezaman, sekarang Sajarah Al-Mubarakah itu tahun berapa? Ya, ini kembali kepada kitab Sajarah Al-Mubarakah yang dipakai sama orang-orang yang mengingkari nasab habaib Ba'alawi. Ini beliau ini sudah membaca sebelum mereka membaca. Kalau kita baca Al-Maraji wal Masadir, ini daftar pustaka, rujukan kitab Al-Fathul Mubin ini. Banyak ya. Di sini sampai ada 149 kitab rujukan nasab yang dipakai. Ini yang matbu'at yang sudah dicetak. Yang makhtutat belum lagi. Yang makhtutat masih manuskrip, belum dicetak. Ya, ada berapa kitab rujukannya? Ada 16 kitab manuskrip ya, yang masih belum dicetak, yang masih berupa tulisan tangan, manuskrip. Jadi rujukan kitab ini. Kalau kitab yang dicetak 100 berapa tadi? 149. Nah, termasuk ya Sajarah Al-Mubarakah yang dipakai senjata buat menyerang habaib. Ya, mereka kan pakai senjatanya apa? Sajarah Al-Mubarakah. Kan gitu. Ya. Sajarah Al-Mubarakah dia udah baca. Mungkin dia belum bisa baca kitab kali ini orang-orang kali. Masih pada mondok. Enggak, kelas 1 sanawiyah kali. Dia udah baca. Karena ini kitab terbitan tahun berapa? Di sini ada terbitannya. 2007. Ini kitab launching 2007. Jadi Said Walid ini beliau sudah meninggal oleh Arham. Meninggal tahun 2017. Ini kitab launching 2007, jadi 10 tahun sebelum beliau meninggal dunia. Beliau sudah membaca kitab Sajaratul Mubarakah yang dipakai senjata untuk menyerang para habaib. Dia udah baca, tapi dia nggak tetap mengakui habaib karena dia punya referensi lain. Bukan hanya itu, kan gitu. Jadi kalau orang nih pakai andalan kitab Sajaratul Mubarakah, kita ketawain aja. Baru baca satu kitab udah sok tahu kan gitu ya. Kesian yang orang itu, kesian. Nah, ya. Ke-85 Asy-Syajaratul Mubarakah Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi yang wafat tahun 606. Tahun 606. Wafatnya siapa? Imam Fakhrul Razi yang mengarang kitab Asy-Syajaratul Mubarakah yang kata si Imad ini kitab sejaman yang menafikan habaib. Itu gue ngomong serang aja kan, namanya si Imad ya. Kita panggil Imad aja dah. Ya nggak usah panggil kiai dah kan gitu ya. 606 tahqiq Sayyid Mahdi Ar-Rajai. Top hukum ya yang dicetak di Qum Iran 1419. Jadi kitab ini dicetak tahun 1419 Hijriah. Kurang lebih tahun berapa itu? Tahun 9 ya, kurang lebih tahun masih 90-an ya. 98 ya. 98. Sekarang 45 udah. 45 ya. Nah, ini ya. Ini kitab launching tahun 2007. Ya. Tahun 2007. Itu kitab 98. Ya berarti 10 tahun lah setelah dicetaknya kitab Sajaratul Mubarakah. Nah, ini 1428. Cetakan pertama kitab ini 1428. Tadi Sajaratul Mubarakah dicetak tahun 1419. Nah, itu. Jadi 9 tahun setelah. Jadi udah baca semuanya isinya. Ya, udah dibaca. Nah, gitu ya. Jadi itu pakai Sajarah Mubarakah untuk menyerang habaib itu salah itu. Gitu. Nah, ini ya. Seperti nah, di sini dijelaskan di sini tamat tasbit. Nah, jadi kapan
Sadah Al-Uraidiyin ini menetapkan daripada para habaib, nasab para habaib. Nah, di sini di mulhaknya di situ ya. Di mulhak di sini ada mulhak Al-Uraidiyun fi bilad Syam. Turunan Bani Uraidi di negeri Syam, negeri Suriah. As-Sadah Al-Fadl Ba'alawi Al-Uraidi. Nah, di sini dikatakan wa fi ahdihi tamma tathbitu nasabi Ba'alawi. Sana khamsamiyah wahid wa ishrin. Di dalam kitab ini disebutkan bahwasannya nasab para habaib, para Bani Alawi ini ditulis, ditetapkan di Bani Uraidi tahun 521 zamannya Ali Khalid Qassam. Jadi sudah tercatat nasab para habaib ini Ba'alawi di Naqabah Sadah Al-Uraidiyah tahun 521. Sedangkan Fakhrul Razi kitabnya itu Sajdatul Mubarakah tahun 606. Jadi sebelum kitab Sajdatul Mubarakah sudah ada. Jadi kalau orang bilang kitab sejaman mana? Ini kitab sejaman. Tapi bukan berarti kitab zaman itu bisa di-download di internet, nggak ada. Ini di Naqabah. Naqabah Sadah Al-Uraidiyah disebutkan di sini itu. Jadi di zamannya Ali Khalid Qassam. Ali bin Alawi bin Muhammad bin Alawi bin Ubaidillah. Kan masih dekat tuh namanya. Gitu ya. Di sini tuh. Ya, Isa An-Nagib, anaknya Al-Imam Ahmad Al-Muhajir ilallah. Punya anak 4 Ali. Minhu yanhadiru nasabul muallif. Dari Ali ini turunlah nasabnya pengarang kitab ini. Jadi pengarang kitab ini turunan Ali bin Ahmad Al-Muhajir. Ubaidullah, nah ini kakeknya para habaib. Al-Husain sama Muhammad. Nggak disebutkan di sini turunannya, nggak ada mungkin. Artinya belum diketemukan turunan daripada Husain dan Muhammad oleh Naqib. Karena ini dia data semua Bani Uraidi, nggak ada yang luput insya Allah. Semua Bani Uraidi yang tersebar di seluruh dunia didata di sini. Kalau dirincikan sama beliau ada 16 ya kabilah daripada Bani Uraidi. Dari 4 orang. Muhammad Al-Akbar bin Ali Al-Uraidi, Ahmad Asy'arani bin Ali Al-Uraidi, Ja'far Al-Asghar bin Ali Al-Uraidi, sama Al-Hasan bin Ali Al-Uraidi. Dari 4 ini menurunkan 16 kabilah. Kabilah yang ke-15 di situ dalam kitab Al-Haqail Jalilah Ba'alawi. Jadi Ba'alawi dicatat di situ nomor 15. 16-nya sadah yang lain. Jadi ada 16 kabilah daripada Bani Uraidi, berasal dari 4 orang anak Sayyidina Ali Al-Uraidi, yaitu Muhammad Al-Akbar, Ahmad Asy'arani, Al-Hasan, sama Ja'far Al-Asghar. Dia data semua di sini. Datanya ada, kitabnya ada. Kalau mau fotokopi boleh, mau baca-baca boleh. Semuanya dicantumkan semua. Berikut wasaik, ya, wasaiknya dicantumkan semua. Artinya itu bukti-buktinya, semua itu. Ya, semua itu. Nasab, khusus nasab Bani Uraidi aja. Ini baru peneliti namanya. Iya benar. Bukan peneliti abal-abal. Cuman andalan 2 kitab doang. Lu bilang kagak ada. Aduh. Masya Allah. Jadi cukup jelas ya tentang tes DNA, Sadah Ba'alawi, tentang Sayyid Ubaidillah, dan juga asbab hijrahnya Sayyid Muhajir Ahmad bin Isa atas ancaman dan fitnah. Iya. Dan juga tentang kitab sejaman tentang polemik yang lagi rame ini. Betul. Betul. Jawabannya ada di kitab ini. Iya, semua. Terus Beb, kalau kenapa Sadah Ba'alawi itu kan memiliki julukan sebagai habaib. Nah, para habaib itu kan memiliki marga nih Beb, salah satunya yang seperti Habib bin Smith. Ada juga Assegaf, ada juga Al-Idrus. Itu kenapa Beb, dan mulainya itu dari kapan? Masalah marga-marga habaib ini ya hanya sekedar julukan aja gitu. Jadi kalau orang Betawi bilang poyokan aja kan gitu. Poyokan, cuma poyokan. Karena untuk mengenal, wah ini dari keluarga fulan kan gitu. Ini dari keluarga fulan kan gitu. Ini Al-Idrus, ini Al-Haddad kan gitu. Ini Al bin Sumet. Itu cuma hanya istilahnya poyokan-poyokan, lakop-lakop untuk saling mengenal aja. Ya. Dita'arafu. Ya.
Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, kata Allah Subhanahu wa taala. Kami jadikan kalian ini berbangsa-bangsa, bersuku-suku untuk saling mengenal. Ya, wah ini orang Sunda dia. Ya, misalkan ditahu teman kita ini orang Sunda, pasti kita datang ke rumahnya kan disediain makanan Sunda kan gitu, ya. Wah ini bangsa ini, wah ini marga Al-Attas, ini marga Al-Haddad. Jadi ketahuan turunannya dari mana kan gitu. Cuman hanya sekedar untuk mengetahui satu sama lain aja, kita arafu gitu. Ya. Sama bukan hanya Ba'alawi aja. Bani Uraidi yang lain juga punya ini juga. Punya marga juga, ada Al-Jasani, ada Al-Ruhayyim, ada Al-Ubaid. Di sini sebutkan ya nama-namanya. Ada Al-Ubaid, ada 16 kawail, 16 suku. Jadi kalau Habaib ini dipukul rata semuanya. Ba'alawi. Dari Ba'alawi ini banyak lagi cabangnya. Ya. Nah, terus kalau misalkan perbedaan antara Sayyid, Syarif sama Habib untuk keturunan Rasulullah itu apa sih bedanya? Sebenarnya hanya penyebutan di sebagian tempat aja. Jadi beda tempat, beda penyebutan gitu. Ya, kayak misalkan kalau Indonesia nih, ente di Betawi abang panggilnya kan gitu. Ya. Bang mau kemana kan gitu. Kalau Jawa Mas, Jawa Timur Cak kan gitu. Begitu-gitu aja. Ya. Ya, jadi nggak ada bedanya. Sayyid, Syarif, Habib. Di Hadramut dipanggil Habib. Ya. Di Makkah panggil Sayyid, di Madinah panggil Sayyid. Ya, di Maroko panggil Syarif misalkan gitu. Di India panggil Mirza. Sama. Mirza itu Sayyid di India, di Pakistan gitu. Ya, kalau di Indonesia di Betawi dipanggil Uwan kan gitu. Wan mana kan gitu. Itu cuma panggilan-panggilan aja gitu ya. Jadi hakikatnya sama, Habib, Sayyid, Syarif itu sama, nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya sebetulnya. Nggak ada bedanya. Kalau yang pertama kali itu, Beb, Habib tahu nggak yang siapa sih yang manggil Habib gitu, Beb? Nah, jadi kalau dalam nasab Ba'alawi ini, kalau kata Sayyid Muhammad bin Ahmad Asy-Syatiri, itu ada 4 tabaqat, 4 tingkatan. Jadi dari mulai abad ketiga sampai abad ke-7, dari zaman Imam Ahmad Al-Muhajir sampai daripada Al-Imam Faqih Al-Muqaddam, itu lakopnya imam, dipanggilnya imam. Al-Imam Al-Muhajir Allah, Al-Imam Ali Al-Urai, Al-Imam Khalid Ghassam, Al-Imam Muhammad Sahib Merbat, Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam. Jadi julukannya imam, panggilannya imam dari zaman Al-Muhajir sampai Faqih Al-Muqaddam. Dari zaman Faqih Al-Muqaddam sampai Imam Al-Haddad panggilnya Syekh. Nah, Syekh Abdullah Al-Idrus, Syekh Abu Bakar bin Salim. Jadi belum dipanggil Habib. Jadi mulai panggilan Habib itu mulai dari zaman Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad Sahib Ratib. Ya, baru dipanggil Habib. Habib Abdullah bin Al-Haddad, Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, Habib Ali bin Muhammad Habsyi. Baru dipanggil Habib setelah zaman Imam Al-Haddad radhiyallahu taala anhu. Jadi sebelumnya dipanggil Syekh. Syekh Abu Bakar bin Salim, Syekh Abdullah Al-Idrus, Syekh Ali bin Abi Bakar Sakran gitu. Di atasnya lagi imam. Faqih Al-Muqaddam ke atas imam tuh. Imam Ali Uraidi, Imam Muhammad Sahib Marbat. Yang belakangan baru Sayyid. Masih mana panggil Sayyid gitu. Itu dari Sahibur Ratib ya, panggilan Habaib atau iya, Habib. Itu dalam kitab Silatus Salaf. Karangan Sayyid Muhammad bin Ahmad Asy-Syatiri. Gitu. Kalau keutamaan mencintai Ahlul Bait itu ada nggak, Bib? Banyak. Banyak ya. Itu kan dalam Quran, qul as'alukum alaihi ajran ilal mawaddata fil qurba kan gitu. Qul, katakanlah wahai Rasulullah, as'alukum, aku tidak meminta kepada kalian alaihi, atasnya, atas risalah yang aku sampaikan kepada kalian, ajran, balasan, upah, illa kecuali al mawaddata fil qurba, kecintaan kepada kerabat. Ya, itu imam daripada di sini ya kitab. Nah, kita baca di sini. Ya, tentang
ayat qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba wa qaulul Baghawi wa ghairihi ma'nahu illa an tu'addu qarabati illa an tawaddu qarabati, ya, illa an tawaddu qarabati. Jadi dikatakan di sini ya oleh ahli tafsir yaitu Imam Baghawi, Imam al-Baghawi dalam tafsirnya wa ghairihi dan yang lainnya, maknahu artinya illa kecuali antawaddu qarabati, kalian mencintai daripada kerabatku. Jadi Rasulullah SAW ya tidak meminta upah dari umatnya akan risalah yang ia sampaikan kecuali hanya mencintai kerabatnya. Di sini dikatakan banyak sekali daripada keutamaan mencintai keluarga Ahlul Bait Rasulullah SAW. Dikatakan di sini hubbu ali Muhammadin yauman khairun min ibadati sanatan wa man mata alaihi dakhalal jannah. Cinta kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yauman, satu hari saja, khairun itu lebih baik min ibadati sanatin, daripada ibadah setahun. Wa man mata alaihi, barang siapa yang meninggal dalam kecintaan kepada keluarga Nabi Muhammad, dakhalal jannah, akan masuk surga. Ya, hadis riwayat Ad-Dailami dalam kitab Al-Firdaus, Kul Anwar, dan Fadail Asyura lil Ajhuri. Itu hadisnya dari kitab apa tadi? Musnad Al-Firdaus lid Dailami. Ya, dikatakan di sini ana syajaratun wa Fatimatu hamluha wa Aliyun liqahuha wal Hasan wal Husain thamaruha wal muhibbuna li ahli baiti waraquha hum fil jannati haqqan haqqan. Aku adalah pohon, kata Nabi. Ya, dan Fatimah adalah ya ranting besarnya gitu ya. Wa Ali itu steknya, apa ya, kalau orang tuh ngawinin pohon pakai apa namanya? Wal Hasan wal Husain thamaruha. Hasan Husain itu buahnya. Wal muhibbun li ahli baiti waraquha. Orang-orang yang cinta kepada keluargaku adalah daun-daunnya. Hum fil jannah. Mereka di surga haqqan secara hak, yakin, hakul yakin. Ma'rifatu ali Muhammad bara'atun minan nar. Mengetahui keluarga Nabi Muhammad itu adalah pembebasan daripada api neraka. Wa hubbu ali Muhammad jawazun 'ala sirat. Dan cinta kepada alu Muhammad adalah ya suatu yang bisa melewatkan kita di jembatan Shiratul Mustaqim. Wal wilayatu li ali Muhammad amanun minal adzab. Dan wilayah artinya kita itu menjadikan alu Muhammad sebagai pemimpin, amanun, pengaman, minal adzab. An Abi Burdah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu julusun dzata yaumin walladzi nafsi bi yadihi la tazulu qadamun an qadamin ya yaumal qiyamati hatta yas'alallahu ar-rajula an arba'a an umrihi fima afnah wa an jasadihi fima ablah wa an malihi mimma iktasabahu wa fima anfaqah wa an hubbina ahlal bait. Jadi dalam hadis ini dikatakan an Abi Burdah, daripada Abi Burdah berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa nahnu julusun dzata yaumin, sedangkan kami sedang duduk bersamanya pada suatu hari. Walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku ada di genggamannya, la tazulu, tidak akan tergelincir, qadamun, satu kaki, an qadamin, daripada kaki, artinya tidak akan terpleset seorang nanti di hari kiamat, yaumul qiyamati, pada hari kiamat, artinya terpleset ke dalam neraka jahanam, ya, hatta yas'alallahu ar-rajula, sehingga Allah menanya orang tadi, bertanya kepada orang tadi, an arba, akan 4 perkara. An umrihi, yang pertama, tentang umurnya, fima afnah, kemana dia habiskan. Wa an jasadihi, tentang tubuhnya, fima ablah, kemana dia habiskan masa mudanya, jasadnya tadi. Wa an malihi, tentang hartanya, mimma iktasabahu, dari mana ia dapatkan harta itu, wa fima anfaqah, dan kemana dia habiskan hartanya. Wa an hubbina ahlal bait, dan tentang cinta kepada kami ahlul bait.
Banyak sekali hadis-hadis ya yang datang untuk menyatakan tentang keutamaan ya cinta kepada ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tadi kan itu keutamaannya, Beb. Kalau Iya. mencintai ahlul bait. Sekarang kalau misalkan akibatnya, Beb, membenci ahlul bait itu apa? Nah, itu lagi ya. Nah, di sini wa an Abi Sa'id Al-Khudri. Dan daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadihi, la yabghuduna ahlal baiti ahadun. La yubghiduna ahlal baiti ahadun illa adkhalahu Allahu an-nar." La yubghiduna, kata Rasulullah, tidak membenci kami ahlal bait, ya, para ahlul bait, ahlun seorang pun, illa kecuali adkhalahu Allahu an-nar. Allah masukkan dia ke dalam neraka. Jadi akhrajahu al-Hakim wa qala sahihun ala syarti Muslim. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Ya. Jadi tidak akan membenci seorang ahlul bait, tidak akan membenci seorang kepada ahlul bait kecuali Allah masukkan ke dalam neraka jahanam. Artinya orang yang benci ahlul bait akan dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Man abghadha ahlal baiti fahuwa munafiq. Barang siapa yang membenci ahlul bait itu adalah orang munafik. Akhrajahu ad-Dailami. Hadis riwayat Imam Dailami. Ya, wa anhu alaihi afdhalus salati wassalam annahu qala law anna rajulan safana baina rukni wal maqam fa shalla wa sham thumma laqiya Allah wa huwa mubghidun li ahli baiti Muhammadin dakhala an-nar. Ya. Siapapun, lau anna, seandainya ada seorang ya yang dia itu salat ibadah baina rukni wal maqam, antara ya Ruknul Yamani dan Maqam Ibrahim. Artinya mereka ada seorang yang ibadah di Ka'bah gitu ya. Wasfasalla, kemudian dia salat, wasam, dan berpuasa, summa laqiyallah. Ya. Kemudian dia berjumpa dengan Allah wa huwa mubghidun, dalam keadaan membenci di ahli baiti Muhammad, kepada ahli bait Muhammad, dakhalan nar. Dia akan masuk neraka jahanam. Alhamdulillah. Jadi kalau orang sekalipun dia ibadahnya di Ka'bah kan gitu ya. Ibadahnya sembahyangnya di Ka'bah. Puasa lagi. Ya. Kalau sembahyang di Ka'bah setiap hari puasa, tapi dia benci kepada ahlul bait Rasulullah SAW, dia meninggal masuk neraka. Artinya enggak sia-sia semua ibadah. La yubghiduna, jadi katakan wa anil Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma annahu qala li Muawiyah ibn Khudayj radhiyallahu an, ya Muawiyah iyyaka wa bughduna fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yubghiduna wa la yahsuduna ahadun illa zida 'anil haudi yaumal qiyamati bi siyatin min nar. Dan daripada Imam Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhuma annahu qala, bahwasanya ia berkata, qala ya li Muawiyah, Imam Ali berkata kepada Muawiyah bin Khadij radhiyallahu anhu, ya Muawiyah, wahai Muawiyah, iyaka, hati-hati kamu, wa bughduna, jangan sampai engkau membenci kami. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yubghiduna wa la yahsuduna ahadun, tidak benci kepada kami dan tidak iri dengki kepada kami seorang pun, illa akan, kecuali ya zida anil haud, dia akan disingkirkan daripada telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah, pada hari kiamat, bisyatin min nar, dengan pecut dari api. Nah, itu ya. Man abghadana ahlal bait hasyarahullahu yaumal qiyamati yahudiyan wa in syahida an la ilaha illallah. Dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man abghadana, barang siapa yang benci kepada kami ahlal bait, para ahlul bait, hasyarahullahu taala yaumal qiyamati yahudiyan, Allah akan membangkitkan dia nanti pada hari kiamat dalam keadaan Yahudi. Wa in syahida an la ilaha illallah, sekalipun dia bersyahadat bahwasanya Allah itu tidak Tuhan selain Allah. Sekalipun dia mengucap dua kalimat syahadat tapi dia benci ahlul bait, dia nanti akan dibangkitkan dalam keadaan Yahudi. Akhrajahu Tabrani fil Awsat. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam kitab Mu'jamul Awsat. Gitu ya.
Itulah ya, daripada ancaman-ancaman membenci Ahlul Bait. Terus kalau perbedaan antara Habib asli dengan Habib yang palsu gitu, Bib. Yang ada aja misalkan gitu, Bib. Ada orang mentang mancung sedikit aja udah ngaku-ngaku sebagai habaib gitu, Bib. Gitu ya. Terus akibatnya apa itu kalau misalkan ada yang ngaku-ngaku sebagai habaib gitu. Ya. Padahal aslinya bukan gitu. Man intasaba ila ghairi abihi ya fahuwa mal'un. Ya, barang siapa yang bernasab kepada selain ayahnya, dia akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mal'un. Dilaknat, dikutuk. Ya, mendapatkan kutukan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana menyikapinya nih, Bib, ke kita perilaku habaib, misalkan kita ngeliat kayak akhlaknya itu kurang baik gitu, Bib. Ya dinasihati, diajarkan. Ya, kalau kita lihat ada habaib nih, dia misalkan kurang baik akhlaknya, atau perilakunya kurang baik, atau muamalahnya kepada Allah kurang bagus, artinya dia berbuat maksiat atau meninggalkan ketaatan, ya kita nasihatin. Itu namanya kita cinta kepada dia. Kasih tahu, ya, suruh sembahyang, misalkan nggak mau sembahyang, suruh sembahyang. Itu harus nasihatin. Jangan dibiarin aja kan gitu. Itu rasa cinta kepada habaib seperti itu. Diberitahu, dinasehati, ya, diajari kan gitu. Supaya dia kembali kepada jalan yang benar. Yang benar. Itu cara muhibbin seperti itu. Bukan diikutin. Wah, nggak apa-apa habaib mah. Nggak apa-apa gimana kan gitu. Melanggar perintah Allah nggak apa-apa. Semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, gitu ya. Sama. Ya. Kalau kita cinta, ini keluarga Rasulullah, ini turunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berbuat salah, kita tegur, kita kasih tahu. Kita ajari, kalau kita tahu, kita ajari, wajib hukumnya. Bab amar ma'ruf nahi munkar. Terus apakah Imam Mahdi keturunan Rasulullah gitu, Beb? Kan kalau nggak salah pernah dengar hadisnya itu bahwa nanti ada Imam Mahdi itu masih dari keturunanku kalau nggak salah. Iya. Al-Mahdi minni. Ahlul Bait. Kata Rasulullah SAW. Imam Mahdi itu berasal dariku, dari turunanku maksudnya. Ahlul Bait. Min waladi Fatimah, daripada turunan Sayyidah Fatimah. Ya. Dalam riwayat yang lain dalam kitab Al-Urful Wardi fi Akhbaril Mahdi, karangan Imam Suyuti radhiyallahu anhu, Al-Mahdi minni Ahlul Bait, ya, min waladi Fatimah, jismuhu launuhu launun Arabi wa jismuhu jismun Israili. Imam Mahdi itu berasal dariku, kata Rasulullah, dari keturunanku Ahlul Bait, daripada putra Fatimah. Warna kulitnya seperti orang Arab, tapi fisiknya seperti Yahudi, seperti Bani Israel. Itu ada hadisnya. Jadi memang benar-benar keturunan dari Rasulullah gitu. Iya. Mahdi itu. Terus kalau Wali Songo itu kan datang ke Indonesia untuk berdakwah, Bib. Dari mana Wali Songo itu berasal sih, Bib, sebenarnya, Bib? Kalau Wali Songo itu ya asalnya dari Gujarat ya, dari India, dari India ya, Gujarat itu India. Karena dalam sejarah itu nenek moyang Wali Songo yang bernama Said Abdul Malik Ibn al-Imam Alawi Ibn Muhammad Sahib al-Marbot hijrah dari Hadramut ke India. Jadi Imam Alawi bin Muhammad Sahib al-Marbot, Ali bin Muhammad ini saudara daripada Imam Ali Abul Faqih al-Muqaddam. Jadi paman daripada Faqih Muqaddam, termasuk guru daripada Faqih Muqaddam, Imam Alawi. Imam Alawi punya anak 4. Abdurrahman, Abdul Malik, Abdullah, sama Ahmad. Kalau Ahmad ini nggak punya keturunan laki-laki, anak perempuan. Abdullah, Abdul Malik dan Abdurrahman punya keturunan. Kalau Abdurrahman ini keturunannya nggak keluar dari Hadramut, termasuk bin Smith, Al-Haddad, itu dari Abdurrahman. Kalau Abdul Malik sama Abdullah, ini keturunannya pergi dari Hadramut. Berarti masih termasuk Ahlul Bait juga ya, Beb ya? Wali Songo itu. Termasuk Ahlul Bait, termasuk daripada Ba'alawi. Termasuk daripada Ba'alawi. Terus, Beb, yang
terakhir mungkin ya Bib, kenapa nasab anak cucu Sayyidah Fatimah bisa diakui ke nasab Rasul, kenapa tidak ke Sayyidina Ali gitu Bib? Sedangkan kalau misalkan kayak kita aja, yang saya seorang itu nasabnya kan ke bapak kita gitu Bib. Iya, itu khususiyah, ya, itu khususiyah. Nah, di sini ada hadisnya nih. Ya. Dikatakan setiap anak itu akan dinisbatkan kepada ayahnya. Kecuali anakku Fatimah. Inna Allah azza wa jalla an Jabir bin Abdullah, daripada Jabir bin Abdullah Al-Ansari berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah azza wa jalla ja'ala dzurriyyata kulli nabiyyin fi sulbihi wa ja'ala dzurriyyati fi sulbi Ali bin Abi Thalib, akhrajahu At-Tabrani. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla menjadikan keturunan setiap nabi dari sulbinya sendiri, dari keturunan langsung. Wa ja'ala, dan menjadikan dzurriyyati keturunanku min sulbi fi sulbi Ali bin Abi Thalib, di sulbinya Ali bin Abi Thalib. Jadi semua nabi Allah jadikan keturunannya itu dari dirinya sendiri. Kecuali aku, kata Rasulullah, Allah menjadikan keturunanku daripada Ali bin Abi Thalib. Hadis riwayat Imam Tabrani. Kullu bani ummin yantammuna ila asabatin ila walada Fatimah fa ana waliyuhum wa asabtuhum. Setiap anak daripada perempuan itu akan bernasab kepada keluarga ayahnya. Kecuali anakku Fatimah, akulah yang menjadi walinya dan menjadi datuknya. Alhamdulillah. Jadi sudah jelas semuanya tentang keseluruhan dari Sadah Ba'alawi semuanya ya Habib ya. Terima kasih Habib atas pembahasannya atau pencerahannya untuk kita semua yang tidak meragukan lagi ataupun masih orang di luar sana itu yang masih bingung ini sebenarnya gimana. Sekarang udah ada penjelasan dari Habib dan alhamdulillah semuanya udah cukup jelas Habib. Mungkin yang terakhir Habib ada pesan yang mau Habib sampaikan untuk kita semuanya gitu. Ya. Jadi seperti ini ya, alhamdulillah malam hari ini kita sudah berbincang-bincang tentang nasab daripada Al-Ba'alawi, dan ya insyaallah ya yang kita perbincangkan ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dijadikan sebagai ladang pahala kita. Amin. Dan insyaallah bisa memberikan pengertian bagi mereka yang belum paham dan belum mengerti, dan bisa menjawab daripada polemik ya, yang katanya polemik nasab ini yang diributin di medsos ya, mungkin insyaallah menjadi sedikit tambahan lah. Amin. Ya, dan janganlah kita ya itu ya menyimpan rasa itu, makanya kata Imam Ja'far Shadiq, ayah sudunan nas ala ma atahumullah min fadli. Ada ayat yang berbunyi ayah sudunan nas ala ma atahumullah min fadli. Apakah mereka itu iri kepada manusia dari apa-apa yang telah Allah berikan daripada kelebihan anugerah kepada mereka. Ya, wan nas nahnu ahlal bait. Manusia yang dimaksud dalam ayat itu kata Imam Ja'far, kami ahlul bait. Jadi para ahlul bait ini memang setiap zaman pasti ada yang hasud, pasti ada yang iri dan dengki. Jadi ya jauhkanlah daripada ya penyakit-penyakit hati. Dan juga para habaib juga ya janganlah ya membanggakan nasab. Karena nasab ini bukan untuk dibanggakan, tapi untuk disyukuri dan diamalkan seperti ya bagaimana leluhur mereka mengamalkan. Ya. Dalam bait dikatakan apa? Wa nahnu wa in ahsabuna karumat ya yauman alal ahsabi nattaqilu nabni kama kanat awailuna tabni wa naf'alu misla ma fa'alu. Kami sekalipun nasab kami mulia, tapi kami tidak sekalipun bertumpu pada nasab kami. Kami akan membangun
kami akan beramal seperti leluhur kami mereka beramal. Dan kami akan melakukan semua yang mereka lakukan. Jadi kalau orang-orang yang mengaku bernasab mulia, janganlah bertumpu dengan nasab. Karena ini suatu yang tidak bermanfaat. Seharusnya nasab ini menjadikan motivasi bagi mereka untuk beramal soleh lebih baik lagi. Seperti yang dilakukan oleh leluhur mereka, para salafus soleh. Jadi bukan untuk dibangga-banggakan. Man kana dza tab'a abi la yakfihi kana abi. Barang siapa yang betul-betul dia mempunyai watak daripada leluhurnya, maka tidak akan cukup dulu ayahku begini, dulu kakekku begini, enggak. Ya. Khairul fata man yaqtadi bil Mustafa khairun nabi. Gitu ya. Sebaik-baik pemuda itu yang selalu mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan yaqtarir bin nasabi, bukan ya dia itu tertipu, terlena dengan nasabnya. Itu al-ghurril ghabi, orang dungu, kata Habib Ahmad bin Umar bin Sumaid. Orang yang tertipu dengan nasab, membanggakan nasab, itu orang-orang dungu. Seperti itu. Kalau orang pandai, dia nggak melihat itu semua, tapi kan yang mereka melihat adalah ya amal daripada salafnya. Ya, leluhurnya beramal, itulah yang mereka contoh. Bukan hanya membanggakan nasab, tapi mencontoh daripada amalan leluhurnya. Seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Mungkin yang terakhir doa buat kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sallam Muhammad. Allahumma ya awwal awwalin wa ya akhir akhirin. Amin. Wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimul masakin wa ya arhamar rahimin. Allahumma qul lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. Wa min ta'atika ma taballughuna bihi jannatak wa min al-yaqin ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya. Wa atana bi asma'ina wa absarina quwwatina ablal mahitana. Waj'al al-waritha minna wa ja'alna 'ala man zalamana. وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية من المسألة عليك من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم اهدنا بهداك واجعلنا من سالف رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا من خلف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين. Sekali lagi terima kasih banyak Habib sudah menyempatkan hadir di Majelis Garasi. Baik teman ngokongko bareng Majelis Garasi, cukup sekian pembicaraan kita hari ini dengan Habib Ahmad bin Zain bin Smith. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.